Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to skill 8, ya, our subject on advanced English grammar. Nah, pada skill 8 ini, we are going to focus on use other adverbs connectors correctly. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai skill 6, yaitu coordinate connector, dan juga skill 7, adverb connectors, yang tapi dia berfokus kepada time and also cost. Tetapi nanti pada skill 7 ini kita akan focusing kepada contrast, condition, manner, and also place, ya. Contrast itu ketika di dalamnya ada dua klausa tetapi memiliki makna yang berlawanan, kontras, ya. Condition itu apa? Condition itu ketika di dalam suatu kalimat itu ada dua klausa, tetapi klausanya itu saling keterkaitan. Artinya begini, klausanya itu, klausa pertama itu akan tercapai manakala klausa kedua itu terpenuhi syaratnya. Condition ini bukan kondisi tetapi adalah syarat. Kita pernah mendengar kata unconditional love, cinta tak bersyarat. Nah, condition ini adalah syarat, ya. Ketiga adalah manner, cara. Yang keempat adalah place, tempat. Nah, kita akan lihat contohnya. Yang pertama adalah I will leave at 7 if I am ready. I will leave at 7 if I am ready. Nah, from this example, we can indicate that there are two clauses. The first is I will leave at 7, and the second one is I am ready. Nah, dua klausa ini dihubungkan oleh if, conjunction if. If itu apa? If itu adalah jika. Saya akan pergi pukul 7 jika saya sudah siap. Berarti ini kaitannya adalah syarat, ya, maka ini menggunakan condition. Nah, lalu manakah klausa yang independen? Klausa yang independen adalah klausa yang dia tidak ketempelan dengan conjunction. Maka ini adalah yang independen, yang ini adalah yang dependent, ya. Jadi yang ketempelan dengan conjunction dia adalah yang dependent. Maka kalau kita lihat dari contoh pertama ini, dia kaitannya adalah condition, ya. Jadi kalimat I will live ini akan terwujud ketika syaratnya I am ready ini terpenuhi. Ini adalah condition. Yang kedua adalah although I was late, I managed to catch the train. Although I was late, I managed to catch the train. Di sini kalau kita lihat, we can also find two clauses. The first is I was late, the second one is I managed to catch the train. Nah, di sini bentuknya berbeda dari yang pertama, ya. Kalau yang pertama konektornya ada di tengah, ini di depan. Sama, di sini juga ada dua klausa. Seperti yang saya bilang tadi, klausa yang ketempelan dengan konektor, maka dia adalah dependent. Yang dia tidak ketempelan dengan konektor, maka dia adalah independent, ya. Jadi I managed to catch the train ini adalah independent, although I was late ini adalah dependent. Kalau kita lihat di sini konektornya adalah although. Although itu digunakan untuk kontras, meskipun saya lapar, saya tidak makan. Nah, itu kontras. Jadi hubungan dua klausa ini adalah kontras. Kalau kita perhatikan bentuknya berbeda, ya. Di sini di tengah tidak ada koma, di sini di depan ada koma. Jadi penggunaan konektor pada adverb itu ada dua cara. Kalau dia konektornya di tengah maka tidak ada koma, tapi kalau konektornya di depan maka ada koma. Oke, jelas ya. Ini adalah cara penulisannya. Kemudian kita ada contoh multiple choices, ya. You will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Pilihannya adalah A. Studying, B. Study, C. To study, D. You study. Nah, maka kita identifikasi dulu, ya. You will get a good grade on the exam.
itu adalah satu klausa. Provided. Nah, provided itu kalau yang tidak familiar maka menganggapnya sebagai suatu verb ya, tetapi akan janggal ketika ini menjadi verb karena di sini ada will get, ini adalah verb tersendiri. Jadi provided ini sebenarnya adalah salah satu konektor. Konektor yang digunakan untuk menyatakan syarat atau condition. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus pada ujian jika. Nah, jika provided, karena provided di tengah sama ininya maka diikuti oleh klausa juga. Manakah yang memenuhi unsur klausa? Studying bukan klausa. Study bukan klausa. To study bukan klausa. Dan juga you study adalah klausa. You ini subjek, study adalah verb. Maka yang memenuhi unsur klausa adalah yang D. Jawabannya adalah D. Begitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita diberikan suatu chart penggunaan other adverbs connectors, jenis-jenis konektor yang bisa kita gunakan dalam sebuah kalimat sebagai indikator. Oh, ternyata itu adalah konektor. Yang pertama ada condition ya, condition ini. Nah, condition ini adalah syarat ya, syarat. Klausa tersebut akan menjadi kenyataan manakala syaratnya terpenuhi. Adalah if, in case, provided, providing, unless, whether. Nah, ketika kita nanti ketemu dengan konektor ini, maka dia menunjukkan syarat. Maka kedua klausa itu harus terdiri dari subjek dan verb. Kemudian kontras. Kontras itu berlawanan. Menggunakan although, even though, while, and also whereas. Manner menggunakan as sama in that. Place menggunakan where and also wherever. Tapi yang biasanya sering muncul adalah condition dan kontras, begitu. Nah, ini contohnya juga seperti yang saya bilang tadi di awal ya, there are two examples. The first is the adverb connectors in the middle of a sentence ya. Bob went to school. Bob subject, went verb, ini adalah klausa ya. He felt sick. He subject, verbnya adalah felt. Ini klausa, ini klausa. Di tengah ada konektor, even though. Maka yang ketempelan dengan even though ini adalah dependent clause. Karena di tengah maka tidak ada koma. Ketika diubah dia di depan, maka dia ada koma. Jelas ya? Begitu aturan penulisannya. Ini diingat, aturan penulisannya diingat. Karena koma nanti juga sangat berpengaruh. Exercise, kita lihat di sini. Di sini kita harus menentukan bahwa kalimat tersebut benar atau salah. Ini sudah ada jawabannya, tetapi kita akan membahasnya ya. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Kita perhatikan di sini ada konektor if ya. Di sini it is impossible satu klausa, you lack experience ini satu klausa. Maka dia adalah memenuhi unsur-unsur kalimat, yaitu ada klausa independen, ada klausa dependent. Taunya dependent dari mana? Dia ketempelan dengan if. Hubungannya apa? Hubungannya adalah condition. Maka dia correct. Contoh yang kedua, ternyata jawabannya incorrect. Mari kita cari tahu ya. The commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Nah, di sini ada dua klausa. The commandant left strict orders sama several soldiers left. Ada dua klausa, tapi dia hanya dihubungkan oleh koma. Benar tidak? Salah ya, sehingga di sini incorrect. Biar benar diapakan? Biar benar maka kita harus menghubungkan dua klausa ini menggunakan konektor. Konektornya apa? Dia komandan left strict order. Bosnya itu sudah memberikan perintah. Beberapa soldier left the post anyway. Anak buah tetap meninggalkan pos. Maka di sini hubungannya adalah berlawanan.
bosnya sudah memberikan perintah untuk stay di tempat, tapi anak buah tetap pergi. Nah, maka komanya di sini harusnya konektornya ada di depan. Although the commandant left strict order about the pass, several soldiers left the post anyway. Karena ada komanya di sini. Cetak ya. Sekarang lanjut. Nomor 3. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Nah, ini menarik ya, menarik untuk dibahas. Maka kita identifikasi dulu. Di sini ada unless. Unless ini adalah konektor ya. Karena ada konektor, maka ini mengindikasikan bahwa klausanya ada 2 klausa. Sebelum unless dan setelah unless. No one is admitted to the academy. Ini no one adalah subjek, is admitted adalah verb. Maka dia memenuhi unsur klausa. Unless he or she ini adalah subjek, the education requirements ini adalah noun. Subjek plus noun. Maka dia tidak memenuhi unsur sebagai klausa. Biar benar diapakan? Biar benar kita carikan sebuah verb agar dia menjadi, maka kalimat ini incorrect ya, incorrect karena on the second clause there is no verb, it is not clause. Maka biar benar kita jadikan ini sebuah clause. He or she met ya, he or she met the education requirements. Met itu memenuhi atau fulfill ya, he or she fulfill the education requirements. Biar benar maka kita kasih tambahan fulfill atau met ya. Ini menjadi benar. Oke ya, cukup 3 saja yang kita bahas. Nanti sisanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti teman-teman silahkan kerjakan di kolom komentar. Begitu cukup untuk skill 8. Nanti akan kita lanjutkan kepada skill 9. Semangat belajar.